Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas materi, Bulina akan menyapa kalian menggunakan bahasa Arab seperti biasa ketika di kelas. Sobahul khair, kaifa halukum, madza darsunal an. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita bahas latihan soal pekan lalu. Soal pada buku paket halaman 79. Ada 5 soal. Jawabannya ada di cerita pendek yang berjudul Al-Ustadz. Nomor 1. Man Hamid? Siapakah Hamid? Hamid tilmidun fil madrasah Muhammadiyah. Hamid adalah murid di sekolah Muhammadiyah. Yang nomor 2. Madza yudarrisul Ustadz Khalid? Ustadz Khalid itu mengajar apa? Al-Ustadz Khalid yudarrisul lughatal arabiyyah. Pak Khalid ngajar pelajaran bahasa Arab. Nomor 3. Ainal Ustadz? Di manakah Ustadz? Al-Ustadz fil fasl khamis. Ustadz di kelas 5. Yang nomor 4. Masmul Haris? Siapakah nama satpamnya? Al-Haris ismuhu Umar. Satpam namanya Umar. Yang nomor 5. Man Zainab? Siapakah Zainab itu? Zainab hiya tajiratun amamal madrasah. Pada materi ini kita sudah masuk ke pembahasan dhamir munfasil atau kata ganti orang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, akan Bina perkenalkan macam-macam dhamir munfasil itu ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, begitu sudah ada artinya semua. Itulah namanya dhamir kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi kalian di kelas 5 ini hanya mempelajari ada 6 dhamir munfasil, yaitu ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Huwa itu dia laki-laki, hiya itu dia perempuan, anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, ana itu saya, nahnu itu kita atau kami. Nah, setelah ini silahkan siapkan buku paketnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Buku paket dibuka halaman 80 dan 81. Nah, pada buku paket halaman 80 itu ada tabel-tabel mengenai siapa sajakah yang bisa dibilang ana, siapa saja yang dibilang nahnu, siapa saja dibilang anta atau anti, siapa saja yang masuk kategori huwa dan hiya. Nah, dhamir munfasil sendiri itu adalah kata ganti orang. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ana, dhamir ana, dan nahnu itu kata ganti orang pertama. Anta dan anti, huwa dan hiya, kata ganti orang ketiga. Nah, di situ ada ana. Ana itu ada Ahmad, Ustadz, Haris, itu bisa dibilang ana. Nahnu itu orangnya banyak. Karena kita atau kami ada Umar, wa Usman, wa Ali. Atau asatidu, para guru. Tujarun, para pedagang. Atau Faiza, wa Syarifah, wa Khairiyah. Orangnya banyak. Atau Muhandisatun,
atau muwadzofatun. Nah, itu bentuknya jamak-jamak karena artinya kita atau kami. Kemudian anta. Anta yang masuk ke dalam kategori domir anta itu adalah laki-laki. Ada Ahmad, ada Ustadun atau guru laki-laki, ada Tilmidun murid laki-laki. Yang masuk kategori domir anti itu ada Khadijah, Tilmidah, Tajirotun. Nah, belakangnya ada tak marbutun semua kan? Karena yang masuk kategori domir anti adalah perempuan. Huwa juga begitu, sama seperti anta. Huwa itu dia laki-laki. Jadi yang masuk adalah Yusuf, Muhandis, Muwadzof. Nah, yang masuk kategori domir hiya itu perempuan, karena hiya adalah dia perempuan. Ada Zainab, ada Ustazah, ada Muhandisah. Kita baca keterangan di bawah tabel. Domir munfasil adalah kata ganti orang yang menunjukkan arti saya, kamu, dia, dan kita atau kami. Kata ana adalah kata ganti untuk orang pertama atau orang yang berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan, satu orang. Kata nahnu adalah kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan, 3 orang atau lebih. Nah, jamak tadi ya. Kata anta adalah kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara, satu orang laki-laki. Kemudian, kata anti adalah kata ganti orang kedua atau orang yang diajak bicara, satu orang perempuan. Kata huwa adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan, satu orang laki-laki. Kata hiya adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan, satu orang perempuan. Nah, di situ ada tabel-tabel kemudian panah-panah. Itu sama aja kayak yang di tabel kuning ya. Nah, ini ada contoh pertanyaan. Untuk menanyakan seseorang, maka digunakan man. Man itu artinya siapa. Man anta, jawabannya di dalam kotak ini, ana ustadun. Man anta, ana muwadzafun. Man anta, ana dahlan. Tabel sampingnya, man anti, ana ustadatun. Man anti, ana muwadzofatun. Man anti, ana Fatimah. Nah, jangan lupa, man itu artinya siapa. Dibuka halaman 82, masih ada contoh tabelnya. Man huwa, siapakah dia? Huwa tilmidun. Man huwa muhandisun. Man huwa Ahmad. Terakhir, man hiya, siapakah dia? Hiya tilmidatun. Hiya muhandisatun. Hiya Salwa. Salwa itu nama orang. Nah, sekarang kerjakanlah latihan soal pada buku paket halaman 82 dan 83, poin A dan B. Itu ada gambar-gambar, ada titik-titiknya, silahkan lengkapi titik-titik tersebut. Saya berikan contoh yang poin A. Ada gambar murid laki-laki memakai peci. Ana Rohman, titik-titik Ustadun. Saya Rohman, huwa Ustadun. Nah, silahkan isi titik-titik ini dengan domir yang cocok. Ya. Kalau di sini titik-titik Ustadun, Ustadun itu berarti guru laki-laki. Nah, cocoknya anta, anti, huwa, hiya, atau ana, dan nahnu. Nah, kemudian yang B, saya beri contoh satu nomor. Yang paling atas ada murid laki-laki memakai baju merah putih. Nomor 1, man anta, ana tilmidun. Saya murid laki-laki. Begitu dan seterusnya. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti
di foto dan upload jawabannya di link yang sudah Bu Lina kirimkan di grup. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.